Kemudian kita bisa melihat juga ada korelasi yang lain. Contoh, ada korelasi nih antara proton yang ini dengan proton yang ini. Korelasinya dilihat di mana? Korelasinya terlihat di sini nih. Ada ketika kita bisa menarik garis lurus, ternyata ada korelasi ke sini. Selain itu, ada juga posisinya di sini nih korelasinya, ya. Ini ke sini dengan ini dari sini ke sini. Ada korelasi juga dia, ya. Nah, dari korelasi-korelasi ini baru kita bisa menghubungkan nanti kosi, ya. Nah, kosi ini tujuannya apa? Yaitu korelasi antara satu ruang yang sama, ya, untuk proses kedekatannya. Contoh, nah, ada korelasi antara CH3 yang ini dengan proton yang ada di CH2 yang ini, ya, yang ini. Ada korelasi antara proton dengan proton. Itu untuk kosi. Terus kemudian ini contoh lain ya, contoh lain, contoh lain. Ini senyawanya contoh lain. Ini ada korelasi juga yang ini, ya. Ini titik sumbu Z, Z-nya, ini Y-nya, ini X-nya. Bisa kita lihat. Bisa kita pastikan. Kemudian ini contoh-contoh yang lain. Saya pikir bisa dilihat nanti bisa sambil dipelajari. Ini kalau sudah kompleks nih, kita tarik dulu garis Z-nya. Ini kan ada korelasi nih. Saat lurus ke sini, ini juga lurus ke sini. Artinya apa? Artinya berarti ada korelasi nih antara ini, ya. Antara dua hal ini memiliki korelasi, memiliki hubungan, ya. Ini ke sini. Dari korelasi-korelasi itu baru kita bisa mengetahui ada hubungannya di mana. Contoh, di sini ini kan ada H3. Ini kita bisa lihat ini, H3 nih. Ini kan nomornya H3. Di sini juga ada H3 kan? H3 ini ternyata dia memiliki korelasi dengan H berapa? Ternyata dia memiliki korelasi dengan H4. Mana H4? Ini H4, ya. Ini H4 yang ini. Dia ada korelasi, lihat. H3 ke sini, kemudian ke sini. Nah, dia ada korelasi dengan H4. Lihat ya. Kita lihat. Perpotongannya ini dia ada korelasi dengan H4. Sini ke sini. Artinya apa? Artinya H3 ini, posisi proton yang ada di sini, ini dia berkorelasi dengan proton yang dimiliki oleh karbon nomor 4. Nah, di sini kita bisa tebak jenis korelasinya. Korelasinya, jenis korelasinya apa? Pertama kita harus tahu dulu, ini posisinya di posisi apa? Siklik ya. Sikliknya merupakan siklik apa? Sikliknya merupakan siklik benzen. Kenapa siklik benzen? Ya, karena seperti yang kita tahu bersama, siklik benzen itu harus memiliki 6 siklik, apa, terdiri dari 6 siklik dan 3 ikatan rangkap. 3 ikatan rangkap ini merupakan ikatan rangkap yang paling stabil. Karena apa? Delokali elektronnya dia tak akan terus berputar, ya, akan terus berputar. Jadi dia bisa berpindah. Sekarang ketika posisinya ada di benzen, kemungkinan besar cuma ada 4 posisi, ya. Kalau kemungkinan besar ada 4 posisi. Kalau nggak orto, meta, para, ya. Sorry, ada 3 posisi. Kalau nggak orto, meta, para. Kita lihat posisinya, ya. Berapa nilai dari pergeseran ini? Ternyata nilai dari pergeseran ini nilainya sekitar 3,4. Kalau 3,4 atau setara dengan 4, mendekati 4 itu apa namanya nilainya, atau biasa disebut dengan posisi orto, nilai dengan posisi orto. Sedangkan kalau meta itu posisinya 1 sampai 2. Ya, kalau para itu 0, sekian lah, nggak sampai 1. Kenapa? Karena kalau para itu jauh posisinya. Jadi di atas dengan di bawah.
Dia betul-betul berseberangan. Ya, contoh lain, ada korelasi juga nih. Contoh, ini ada korelasi antara 7 dengan eh, 5. Nih, jauh nih. Antara 7 dengan 5 nih. Nih, antara 7 dengan 5. Ini 7 di sini, 5 di sini. Posisinya berapa? 7 dengan 5 nih posisinya. 1, 3. Berarti posisinya meta. Meta itu tadi nilainya berapa? Sekitaran 2. Makanya dia lebih rigid, lebih apa namanya, lebih mepet. Ya, ini nih yang nomor 5 nih, yang ini H5. Ini yang ini. Doublet tapi nilainya kecil banget. Ya. Contoh lain, ada korelasi H8, 8 ini dengan 7 sama. Ya, 8 ini dengan 7. Yang ini tadi ya. Ini 8 dengan 7. Ke sini dia korelasinya. Ini dia. Nah, ini dia korelasinya. 8 dengan 7. Ini ke sini, ini ke sini. Ya, 8 dengan 7. Ada korelasi 8 dengan 7. 8 dengan 5 nggak kelihatan. Kenapa? Karena jauh banget. Ini 8 dengan 5 di sini. Kecil nih. Ini kan kecil nih. Nih yang titik ini nih. Ini ada korelasi antara 8 dengan 5. Tapi dia singlet nggak doublet, nggak apa, nggak muncul doublet. Kenapa? Karena dia posisinya parah. Ya, ini posisinya parah. Oke, itu untuk Kosi. Sekarang Moesi. Tadi ketika kita berbicara ketika kita berbicara Heterosi sama dengan Noisy ini apa sama dengan mana tadi? Heterosi. Nah, ini Noisy. Ah, Noisy itu saham mirip dengan Kosi, ya. Sama-sama korelasi antara proton dan proton. Cuman perbedaannya, kalau Kosi itu untuk mendefinisikan dia dalam struktur planar, tapi kalau seperti yang tadi ya, orto metapara, kemudian cis trans, terus kemudian posisi no aril ya, itu ada di posisi planar ya. Tapi kalau noisy ini untuk mencerminkan korelasi di posisi ruang. Jadi justru malah dia jauh nih. Kalau tadi kan dekat kan antara karbon bersebelahan ya. Tapi kalau COSY, sorry, kalau noisy itu korelasinya jauh. Menandakan apa? Menandakan dia sesama ruang. Walaupun dia jauh, tapi dekat dekat dalam ruang ya. Jadi walaupun dia jauh tetap dekat dalam ruang. Contohnya ini nih, contohnya. Ini dengan ini jaraknya jauh banget. Tetapi dia satu ruang. Kenapa satu ruang? Karena dalam satu kondisi. Lihat, ya. Posisinya sama. Sama-sama posisinya, ya. Lihat, posisinya sama. Begitu juga dengan ini dan ini. Ini jauh banget nih. Tapi karena posisinya sama ini dengan ini, makanya dia ada korelasi, ya. Nah, noisy juga karena dia konformasinya merupakan konformasi ruang, maka disebut juga dia digunakan konformasi absolut apa relatif ya. Kalau planar itu sudah mutlak ya karena datar saja, flat saja nggak bisa dirubah-rubah gitu. Kalau relatif dia relatif tuh relatif terhadap apa? Contoh yang tadi ya kita bilang ya. Contoh yang ini nih dua proton yang ini nih. Ini kan sama ya secara ruang. Artinya apa? Artinya proton ini sejajar dengan proton yang ini. Artinya proton ini relatif dengan proton yang ini. Tapi dia nggak mungkin relatif dengan proton yang ini. Kenapa? Karena posisinya berbeda. Ini ke kanan, ke sana, sedangkan yang ini ke sini. Posisinya berbeda ruangnya. Ini posisinya alfa, sedang yang ini posisinya beta. Sehingga dia nggak seruangan. Ya, satunya ke kanan, satunya ke kiri. Ya, jadi nggak seposisi. Makanya nanti disebut juga dengan konformasi beta ionik.
atau biasa disebut dengan konformasi beta, ya. Nanti ada konformasi alfa, kemudian ada juga konformasi beta, ya. Kemudian nanti ditandai dengan garis putus-putus. Itu untuk alfa, artinya apa? Artinya dia menjauhi bidang ruang. Sedangkan kalau untuk beta itu ditandakan dengan tebal, ya. Itu artinya dia mendekati bidang ruang. Sampai sini saya pikir jelas itu perbedaan untuk kosi dan psi. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan HM bis apa HM kisi, ya. HM kisi ini korelasi antara proton dengan karbon atau biasa disebut HMBC lah, korelasi antara proton dengan karbon untuk menunjukkan adanya posisi eh, apa namanya? Interaksi antara proton. Contoh, ini protonnya di sini posisinya, karbonnya di sini posisinya, ya. Tadi yang saya bilang, kalau korelasi antara proton dengan proton, sumbu X dan sumbu Y-nya sama-sama proton NMR. Sedangkan kalau untuk korelasi antara proton dan karbon, yang di atas ini karbon, X-nya karbon, Y-nya proton. Nah, kita bisa lihat nih untuk mengkorelasi. Ternyata karbon 13 ini di sini dia memiliki korelasi dengan proton yang ada di pergeseran sekian, ya, yang ada di pergeseran sekian. Artinya apa? Artinya proton yang ini terikat ke karbon yang ini, atau biasa disebut juga dengan kepemilikan, ya, atau biasa disebut juga dengan kepemilikan. Karbon yang ini memiliki tiga jenis proton karena ini kebetulan ada berapa proton, ya berarti dia memiliki berapa proton yang ada di sini, ya. Itu heterotoksi atau biasa disebut dengan HMTC, ya, kepemilikan. Contoh lain ini, contohnya ya, contoh lain ada korelasinya nih. Ini satu kepemilikan, yang ini karbonnya, ini karbon, ya, ini protonnya ke sini gitu, ya. Artinya dia kepemilikan untuk posisi ini. Ini karbonnya yang ini korelasinya ke sini gitu, ya. Ini yang ini metil ini, ya, korelasinya ke sini. Kemudian yang ini korelasinya ke sini. Ini dua korelasinya ke sini. Ya. Itu untuk HMKC, ya, kepemilikan. Beda dengan HMBC, ya. Kalau HMBC itu ini HMKC tadi ya, heterodoksi ya. Sekarang kita berbicara tentang HMKC. Nah, HMKC itu terkait dengan posisi. Jadi dia itu punya korelasi yang banyak. Kalau tadi kan korelasinya hanya satu-satu kan, ini dia memiliki korelasi yang banyak nih. Kalau HMBC itu ada satu karbon, dia korelasinya ke banyak proton. Artinya apa? Artinya karbon itu ada di posisi yang tepat. Contoh, kita untuk menentukan adanya metoksi, kita harus cari dulu karbon yang di sini harus berkorelasi dengan metil CH3 yang ada di sini. Dia harus memiliki korelasi nih. Baru kita bisa katakan eh, apa? Metoksi ini OCH3 ini tepat terletak di karbon nomor 7. Ini karbon nomor 7, ini karbon nomor 6, ini karbon nomor 6, ini karbon nomor 7, ya. Maka kita bisa pastikan hidroksil ini berkorelasi dengan karbon nomor 7. Kenapa? Karena adanya korelasi dari metoksi ini ke sini, ya, ke karbon. Terus kemudian, nah ini contohnya saya pikir lah bisa. Saya pikir kalau untuk dua dimensi hanya itu aja ada empat. Saya pikir nggak begitu terlalu susah saja, cuman kita memang nanti kepemilihannya yang agak repot. Kalau teorinya sih saya pikir nggak susah. Yang pertama terkait dengan kosi. Kosi itu korelasi antara proton dan proton, tetapi dia itu untuk menunjukkan eh, apa keterikatan, kedekatan, ya, dalam kondisi planar. Hubungannya. Hubungan itu kan ada, kan tadi kan kita berbicara hubungan kedekatan itu pertama adanya di benzen. Kalau di benzen itu kemungkinannya hanya ada tiga. Yang kedua ada olefenik, ya. Olefenik ini ikatan rangkap, double bond.
Oke, double bond ini kemungkinannya juga hanya ada dua. Ini kita berbicara planar ya. Kalau di benzen tadi kemungkinannya ada tiga, orto, meta, para. Kalau di olefinic itu kata rangkap, double bond, itu kemungkinannya ada dua, cis dan trans. Ya. Terus kemudian kalau di aril itu kemungkinannya posisinya bisa doublet, singlet, atau bisa juga doublet of double doublet. Ya, itu untuk yang di planar. Kemudian kalau untuk yang di dua dimensi, yang di ruang, konformasi ruang seperti yang tadi noisy, ya itu ada empat posisi ya. Jadi kalau konformasinya kursi perahu yang kalian ingat tuh ada aksial-aksial, aksial ekuatorial, ekuatorial-ekuatorial dan ekuatorial aksial ya. Sebagian ilmuwan mengatakan bahwa aksial ekuatorial dengan ekuatorial aksial itu memiliki pergeseran yang sama. Kenapa? Karena memiliki korelasi yang sama, cuman penyebutannya yang berbeda. Ini aksial yang disebutkan duluan, sedangkan yang di sini eh, apa non aksial yang disebutkan duluan. Ekuatorial ya, aksial ekuatorial. Oke, saya pikir oke. Nah, oh, untuk dua dimensi ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Hari ini kita agak cepat ya, kebetulan saya nanti kemalaman juga ya, kalian juga nanti kemalaman. Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, yang ditanyakan terkait dengan dua dimensi. Nanti kita lebih apa namanya? Lebih enaknya nanti kita pada saat eh, apa? Praktikum kering. Nanti pada saat kita praktikum kering kita akan banyak membahas terkait dengan spektroskopi Hebel. Kalau nggak ada, Eh, siap apa, Dek? Sebelumnya mohon maaf Pak, sepertinya tadi Bapak udah jelaskan, tapi jalan saya kurang baik. Jadi tadi suaranya putus-putus terkait atau yang searang dia tuh satu ruang, dia jaraknya jauh tapi dia dalam satu terus dia arahnya sama itu termasuk noisy Kak? Ya, itu masuk dalam noisy, korelasi noisy namanya. Kalau COSY itu dia planar dan jaraknya nggak jauh kalau noisy. Kalau COSY, sorry. Kalau COSY itu planar, jaraknya itu nggak jauh, ya. Jaraknya itu nggak jauh. Yang paling jauh itu 1,4, itu pun di posisi benzen. Kalau di posisi orto itu satu jaraknya, meta dua jaraknya, kalau para jaraknya tiga, jadi antara tiga karbon, ya itu yang paling jauh. Tapi kalau untuk yang noisy, ini jaraknya bisa jauh banget nih, bisa dari ujung ketemu ujung, ya jaraknya bisa dari ujung ini ketemu ujung ini gitu, bisa jauh banget jaraknya. Karena kalau noisy itu konformasinya konformasi ruang, ya. Yang penting dia menempati ruang Berarti yang sama, bisa jadi dia mengalami korelasi, ya. Sama halnya kita dalam satu ruang, ya. Kita dalam satu ruang tertentu yang memang kita bisa berdiskusi, ya. Kita bisa berlihat, kita bisa saling melihat gitu ya. Apalagi kalau kita dalam satu kelas, dalam satu ruang yang sama dan dalam satu ruang itu eh, kita sejajar, ya. Walaupun satunya di ujung sebelah kiri, satunya di ujung sebelah kanan, jadi kita bisa saling melihat. Ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi deh yang mau ditanyakan? berarti jaraknya itu maksimal 3 karbon. Jaraknya apa? Yang itu 3 karbon ya. Putus-putus deh Jarak suaranya. maksimalnya. Diulang, diulang. Oh, jarak maksimal. Kalau noisy tidak ada jarak maksimal. Kalau cosi jarak maksimalnya 3. Dia terjadi di benzen yang posisi para. Kalau cosi.
Kalau noesi nggak ada jarak. Kalau ruang nggak ada jarak. Kalau yang planar ada jaraknya. Maksimal 3 karbon. Ya, itu pun posisinya ada di benzen. Di posisi parah. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi terkait dengan 2D NMR. Dua dimensi NMR. Kalau tidak ada, sekarang kita ke massa spektroskopi. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, massa spektroskopi ini terkait dengan tiga hal. Yang pertama, kita untuk menentukan rumus molekulnya. Yang kedua, untuk menentukan berat molekulnya. Ya, jadi rumus molekul dan berat molekul. Berat molekulnya berapa nih? Molekul white-nya beratnya, oh beratnya 400 sekian. Rumus molekulnya C26 H32O4. Contoh ya, contoh. Contoh seperti itu untuk berat molekulnya. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui tadi ya, fragmentasi yang sudah kita diskusikan sebelum-sebelumnya, fragmentasi. Setidaknya MS itu mengetahui itu, ya. Namun dalam realnya MS itu ternyata juga kita bisa mengetahui derajat ketidakjenuhan, ya. Tapi itu berhubungan dengan dua hal itu tadi, ya. Derajat ketidakjenuhan itu nanti akan dihubungkan dengan berapa kerangka siklik yang ada di dalam senyawa tersebut, ya. Derajat ketidakjenuhan nanti membantu juga untuk kita memperoleh jenis kerangka senyawa kita. Contoh, derajat ketidakjenuhan itu hanya ada dua hal yang terkait dengan derajat ketidakjenuhan. Yang pertama olivenic, ikatan rangkap, di, atau yang kedua siklik. Itu saja yang akan memunculkan derajat ketidakjenuhan. Ketika kita mendapatkan nih contoh ada 8 derajat ketidakjenuhan. Ketika 8 derajat ketidakjenuhan bisa jadi ke 8-8-nya itu olivenic, ikatan pi, atau setengahnya ikatan pi, setengahnya ikatan rangkap. Sehingga kita perlu combine dengan yang lain. Kita bisa lihat, oh ternyata untuk dinilai karbon, ikatan pi yang di atas 100 hanya ada 6. Oh sorry, nilai pergeseran karbon yang memiliki ikatan pi, yang terdeteksi ikatan pi, kan kemarin kita sudah ingat ya, yang terdeteksi ikatan pi itu pergeserannya di atas 100. Ketika ada 6 yang di atas 100, oh itu sudah pasti tuh ikatan pi. Contoh nih, kita dapat 6 yang di atas 100, 6 karbon yang pergeserannya di atas 100. Kalau 6 karbon di atas 100 berarti berapa banyak ikatan pi-nya? Siapa yang bisa jawab? 6 karbon berarti berapa banyak ikatan pi-nya? Ikatan pi itu terhubung antara berapa karbon? Yang namanya ikatan itu terhubung antara berapa karbon? Ikatan. Hubungan itu terikat antara berapa individu? Dua. 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 Ya, hubungan itu minimal dua individu. Kalau satu individu itu bukan hubungan namanya ya. Makanya ketika kita berbicara terkait dengan hubungan, ya kita pun sebagai manusia nggak bisa dipaksakan. Hubungan itu harus berjalan dari kedua belah pihak ya. Kalau hanya sendiri yang menyukai bukan hubungan namanya, obsesi ya. Begitu juga dengan di ikatan pi ini. Ketika ada dua karbon yang saling berhubungan dan terbentuk ikatan rangkap, berarti hanya terbentuk satu ikatan pi. Jadi satu ikatan pi ini menghubungkan antara dua karbon. Jadi tadi kalau ada 6 karbon yang di atas 100, berarti ada berapa ikatan pi-nya? Tiga. Ada 3, betul sekali. Ketika ada 3 ikatan pi-nya, berarti sisanya merupakan apa? Ikatan rangkap. 3 ikatan rangkapnya, ikatan pi-nya tadi kan 3. Tadi kan ada 8 derajat tidak jenuhannya nih.
Derajat ketidajenuhannya itu ada 8. Nilainya ada 8. Sudah dipakai 3 ikatan pi. Berarti sisanya berapa? Sisanya 5. Berarti 5 ini kepemilikan apa? Mengilustrasikan adanya apa 5 ini? 3 sudah dipakai ikatan pi. 5 ini mengilustrasikan apa? Saya ulangi. Derajat ketidakjenuhan ini menandakan adanya dua hal. Yang pertama, ikatan pi. Dan yang kedua, adanya siklik. Kalau ikatan pi-nya ada 3, berarti 5-nya merupakan Siklik. Siklik, siklik. Mbak. Berarti sikliknya ada 5. 5. Entah itu siklik 3, siklik 4, siklik 5, tetrasiklik, ataupun pentasiklik, dan segala macam. Yang penting bentuknya siklik. Itu terhitung satu siklik. Berarti ada 5 siklik nih. Bisa jadi 5 sikliknya merupakan siklik benzen atau siklik epoksi atau apapun. Nah, itu bisa jadi. Ya, dari situ bisa kita lihat, oh ternyata ada beberapa siklik. Ya, dari prediksi-prediksi itu kita bisa lihat nih, kita bisa interpretasi. Ternyata bentuk senyawa kita ini terdiri atas 5 siklik dan 3 ikatan rangka. Di situ bisa kita lihat. Oke, kita lanjut. Saya pikir kalau untuk mengetahui rumus molekul dan massa, saya pikir nggak begitu terlalu susah ya, karena dari masing-masing atom itu ada berat molekulnya. Contoh nih, H2O. H itu kan ada berat molekulnya ada 1, ya. O itu 16. Sorry, O 12 ya. O itu 12. Sehingga H2O itu beratnya 14. Ya, kita lihat contohnya saja. Ini saya pikir teorinya ini yang saya bilang tadi, teori inisiasi untuk fragmentasi. Jadi fragmentasi ini ada suatu molekul, ini suatu molekul nih, ya. Ada suatu molekul senyawa ataupun molekul tertentu yang kemudian dikenakan energi, ya. Yang kemudian ditambahkan dengan energi, tak. Ketika dia ditambah dengan energi, dia akan terbentuk pecahan-pecahan molekul. Karena dia terbentuk pecahan-pecahan molekul, maka nilainya menjadi positif. Karena dia menjadi positif, maka berarti ketika dia menjadi positif, berarti dia harus mengeluarkan apa? Mengeluarkan negatif. Yang nilainya negatif itu adalah elektron, ya. Sehingga elektronnya bertambah menjadi 2. 2 ini bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi seterusnya. Artinya dia bertambah. Yang tadinya elektronnya 1 menjadi 2. Ini contoh aja ya. Bisa jadi juga elektronnya nggak 2, karena mungkin molekulnya di sini nggak 1. Contoh molekulnya di sini ada 3. Berarti yang di sini jadinya 4 elektron. Ya, karena elektron itu bermuatan negatif. Ya, kalian masih ingat ketika suatu molekul tertentu bermuatan positif, berarti dia mengeluarkan apa? Yang ditinggalkan itu apa? Elektron. Negatif, betul sekali. Ketika molekul itu bermuatan negatif, berarti yang dilepas atau yang ditinggalkan adalah yang positif. Jadi kita ingat posisi terkait dengan hukum tentang elektronegativitas, ya. Selalu apa namanya? Berlawanan, ya. Positif, negatif. Ketika kita menginginkan positif, berarti yang negatif harus kita tinggalkan. Oke, ini contoh reaksinya ya. Contoh reaksi. Ini reaksinya N elektron. N ini tadi ikatan rangkap ya. Ini tadi ikatan rangkap. N itu ikatan rangkap. Artinya apa? Artinya ikatan rangkap ini hilang ya. Artinya ikatan rangkapnya ini hilang. Keluar. Makanya dinamakan N elektron. Artinya apa? Elektronnya berasal dari pasangan elektron bebas. Ini. Selalu kita sudah bilang kan, N itu berasal dari apa namanya? Karbonil.
C double bond O. Ketika kita berbicara dengan C double bond O, oke, sebentar. Oke, ini kelihatan ya. Ketika kita berbicara C double bond O, ini di sini oksigennya ada dua pasangan elektron bebas. Kelihatan nggak? Terlihat Pak. Kan, Pak. Oke, ketika elektron bebas ini terlepas, maka eh, elektron bebas ini dia dilambangkan dengan N. Maka nanti akan ditulis dengan N elektron. Artinya elektron ini berasal dari pasangan elektron bebas, berasal dari N. Beda dengan ini yang saya bilang tadi nih. Ini sama seperti kita mempelajari pada saat di UV ya. UV kan ada ya, kita mempelajari. Beda dengan ketika dia ikatan rangkap karbon dengan karbon. Ya, ini ikatan pi. Karbon dengan karbon ini dia merupakan ikatan pi nih di sini. Ikatan pi. Pasangan elektron bebas ini berasal dari pi. Makanya ketika dia keluar menjadi pi elektron. Sedangkan kalau hanya satu, ya pasangan elektron bebas, contoh ini karbon, ini juga karbon. Ini sigma, ya sigma. Makanya ketika dia terlepas, maka dia akan menjadi sigma elektron. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Ini saya pikir insya Allah mudah lah. Ya, sigma elektron. Makanya kita bisa tahu nih, ketika elektronnya dia elektron sigma, berarti dia berasal dari satu ikatan. Ketika dia satu ikatan seperti ini, ketika dia terputus, jadinya apa? Jadinya akan menjadi dua karbon yang terpisah. Ini karbon positif dengan karbon positif. Ya, ketika dia ikatan pi, dia akan terputus, salah satunya terputus, jadi dia akan jadi tadinya alkena jadi alkana. Jadi ikatan rangkapnya menjadi ikatan sigma saja. Ya, satu ikatan rangkapnya hilang karena terputus tadi ya. Ini contohnya ini seperti ini tadi yang saya sampaikan. Ya, ini terputus, jadinya ikatannya jadi ikatan satu. Ketika ini ikatannya terputus, jadi dia nggak berikatan. Ini nggak berikatan ini ya. Ini nggak berikatan. Satunya CH3, satunya H. Ya, nggak berikatan. Sampai sini bisa dipahami? Saya. Ini eh, ciri khas untuk fragmentasi. Jadi fragmentasi itu seperti yang saya bilang tadi pemutusan. Contoh ini pemutusan antara amoniak apa CH3 CH4. Ini kan CH4 kan yang putus satu H. Jadi CH3 plus H plus ini ya. CH3 plus H plus CH3 plus H ya. Ini makanya disebut dengan fragmentasi. Artinya apa? Dia mengalami pemutusan. Oke, contoh lain lagi. Contoh lain, contoh seperti ini. Nah, selain itu, selain pemutusan yang fragmentasi, ada juga fragmentasi pemutusan, tapi namanya efek percabangan. Ini tadi apa ya? Kita kelewatan. Ionisasi. Oh, ini sama.
tapi reaksinya menggunakan air. Saya pikir sama. Kemudian juga tadi masanya 74 karena keluar airnya, keluar jadi masanya 56. Air berat molekulnya 18. Oh, tadi salah saya. Muatan oksigen itu 16 ya. Sorry, salah saya. Bukan yang 12 itu karbon. Lupa saya. Oksigen itu 16 sehingga ditambah dengan air dengan H itu masing-masing satu tapi sejumlah dua. Jadi air itu H2O itu 18 berat molekulnya lupa saya tadi. Oke, sehingga 18 ini keluar, airnya keluar sehingga sisa 56 yang tadinya 74 ya. Ini artinya fragmentasi, berarti pemutusan air. Pemutusan air itu dari mana? Ini hidroksil OH dengan satu H yang ada di sini. Jadi H2O. Jadinya di sini CH-nya satu. Ya. Ini efeknya percabangan. Ya. Ketika ada efek percabangan, ya, biasanya yang akan diambil itu adalah yang rantai lurusnya. Yang ini nih yang akan diambil. Kenapa? Karena eh, ketika dia membentuk sudut, ya, ketika dia membentuk sudut, contoh sekarang seperti ini. Ketika kalian memotong kayu nih, enaknya kayu yang membentuk sudut yang kalian potong atau kayu yang panjang yang kalian potong, yang lebih mudah untuk dipotong. Panjang. Tentunya yang panjang ya, atau mungkin bambu gitu. Bambu yang sudah bengkok dengan bambu yang masih lurus, pastinya yang mudah untuk dipotong itu adalah yang lurus ya. Kenapa? Karena yang lurus itu seratnya juga sama, serasi gitu ya. Seratnya sama. Kalau yang bengkok, ini seratnya juga membengkok. Ketika seratnya membengkok, yang ada di pas lipatan, itu seratnya akan lebih tebal. Itu ilustrasinya seperti itu. Anggaplah ilustrasinya seperti itu. Di sini juga sama. Kenapa kok perpotongannya itu dia pakai yang di sini? Yang apa? Yang lurusnya ini. Kan kerangka dasar lurusnya ini begini kan. Dipotongnya ini. Sehingga terbentuklah seperti ini. Kalau ini kan perbengkokannya. Bengkok. Oke. Ini contoh lainnya nih. Contoh. Nih. Contohnya nih. Ini dipotong malah dua pemotongannya. Ada dipotong metilnya, kemudian dipotong etilnya. CH3 sama C2H5. Ini ya, CH3 sama C2H5. Jadi dalam satu waktu tertentu, ini ada amin, ya, NH, ada amin, NH. Ini efek hidroatom. Hidroatom itu atom-atom nitrogen ya yang memiliki elektronegativitas. Contohnya itu tadi ya, seperti yang saya bilang. Dia ada ikatan nitrogen itu punya berapa pasangan elektron bebas sih nitrogen? Siapa yang masih ingat? Ada berapa pasangan elektron bebas nitrogen? Ada satu pasangan elektron bebas. Berapa kulit terluar nitrogen? Ada 5 kulit terluar, tiganya digunakan untuk berikatan, duanya membentuk pasangan elektron. Duanya membentuk pasangan elektron bebas. Ya, duanya membentuk pasangan elektron bebas. Oke. Ketika dia putusnya C2H5, massa molekulnya jadi 58. Kenapa? Karena dia hilang ini ya. Eh, Satu hal yang harus kalian pahami, ya pemutusan fragmentasi di posisi alfa itu kalau dia heteroatom atau ada nitrogen,
mutusnya itu adalah karbon yang di samping nitrogen. Contoh, kalau di sini kan karbonnya ini ya, ini karbonnya nih, dari sini sampai ke sini. Kemudian ke sini kan nitrogen. Yang putusnya itu nggak bisa mutusnya di sini dengan nitrogennya, nggak bisa. Yang putusnya adalah karbon yang di sebelahnya, karbon yang terikat oleh nitrogen. Berarti hanya satu yang bisa terputus di sini. Kalau di sini berarti dua karbon yang terputus. Semakin panjang, semakin banyak dia yang terputus. Yang terputus adalah di sebelah karbon yang terikat nitrogen. Seberapapun banyaknya karbon yang di sini, semuanya akan terputus. Itulah efek heteroatom. Ini ada tiga kemungkinan efek heteroatom tuh. Bisa jadi dua-duanya sama-sama terputus, atau bisa jadi salah satunya saja yang terputus. Entah itu yang ini ataupun yang ini. Dalam kasus ini dijabarkan dua-duanya. Kalau terputusnya yang ini, yang terputusnya C2H5, ya, etana, dia akan menjadi seperti ini. Nah, satu hal lagi yang perlu kalian cermati, ketika fragmentasinya itu terbentuk di heteroatom, heteroatom itu nitrogen, kemudian ada oksigen, ya, dia akan terbentuk double bond di sininya. Kan tadi terputus di sini. Ketika terputus di sini, kan seharusnya CH-nya CH jadi CH3 kan, kalau dia sudah terputus. Tapi nggak berlaku itu, tetap dia CH2, namun dia akan terbentuk satu ikatan rangkap antara karbon dengan nitrogen. Ya, jadi akan terbentuk ikatan pi antara karbon dan oksigen seperti ini. Ini kebalikannya. Kenapa? Karena yang terputus yang di sini. Ini metil yang terputus sehingga olefeniknya ikatan rangkapnya ada di posisi sebelah kiri. Sedangkan kalau yang ini posisi sebelah kanan. Ini penataan ulang ya. Eh, Penataan ulang itu ketika itu tadi tetap berhubungan dengan pasangan elektron bebas. Jadi semua-semua ini yang tadi kita diskusikan ini itu berikatan dengan pasangan elektron bebas ya. Kebanyakan berpasangan dengan elektron bebas. Ada pasangan elektron bebas N, ada juga pi, ada juga sigma ya. Ada tiga hal tadi yang berkaitan dengan fragmentasi. Oke. Ini berkaitan dengan pasangan elektron bebas di N ya, penataan ulang. Penataan ulang ini dia akan keluar ke sini, ini dia akan terbentuk ikatan rangkap. Ini terbentuk ikatan rangkap, di sini juga akan terbentuk ikatan rangkap. Putusnya di sini ya. Ini ikatan pi ini karena dia terlepas, ini kan N-nya terlepas kan ya nanti. N-nya terlepas ya. Ketika N-nya terlepas, otomatis ikatan pi ini naik ke atas. Jadi hidroksil, hidroksil. Di sini mengalami pemutusan di apa CH2 yang ini. Sehingga di sini jadi etena ya. Ini jadi etena. C2H4 ya. Di sininya menjadi C2H4O ya. Penataan ulang. Eh, nah ini tadi yang saya bilang apa namanya hidroatom, hukum nitrogen ya. Seperti tadi yang saya jelaskan ya, pemecahannya itu di sebelah karbon yang terikat nitrogen. Itu tadi hukumnya. Ini tadi yang saya juga sudah jelaskan derajat ketidakjenuhan. Derajat ketidakjenuhan itu atau biasa disebut double bond equivalent itu merupakan jumlah dari eh, apa namanya? Jumlah dari banyaknya elektron pi dengan siklik ya. X ini halogen ini contohnya Cl, blor dan segala macam. Kemudian nitrogen.
Ini saya pikir tadi sudah kita banyak diskusikan. Ih, habis ya? Oh, habis. Mana soalnya? Ih, nggak ada ya. Saya mengumpulkan soal ya di akhir tadi. Oh, oke. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? MS? Nggak terlalu susah kan? Nggak ribet dah MS tuh kita pelajari. Spektroskopi itu nggak ribet kok. Yang penting kita tahu clue-cluenya saja. Kita review sebentar yuk. UV itu yang dideteksi apa? UV itu yang dideteksi adalah gugus kromofornya. Terdeteksinya gugus kromofor karena adanya apa? Kromofor itu terbentuk karena adanya elektron pi. Ya, karena adanya elektron pi. Semakin banyak elektron pi, semakin banyak ikatan pi-nya, sorry bukan elektron. Semakin banyak ikatan pi-nya, maka nilai pergeserannya akan semakin besar. Pergeserannya akan bertambah terkait dengan konjugasi. Semakin banyak konjugasinya, nilainya akan semakin bertambah. Itu UV, ya. Sekarang kemudian IR. IR itu apa yang terdeteksi? Karena adanya apa? Karena adanya vibrasi. Karena adanya getaran antara ikatan dari masing-masing atom. Atom dengan atom, ikatan, terbentuk ikatan. Karena terbentuk ikatan ini sehingga memiliki getaran, ciri khas getaran yang berbeda. Getaran antara dua dengan satu ikatan itu memiliki getaran yang berbeda. Walaupun sama-sama karbon. Kemudian ada ikatan karbon dengan oksigen, dengan karbon dengan nitrogen, memiliki getaran juga yang berbeda. Dari getaran-getaran itu makanya terdeteksilah menjadi suatu panjang gelombang. Panjang gelombangnya minus ya. Makanya dia pergeserannya dari kecil ke besar, dari kanan ke kiri ya. Itu IR. Kemudian NMR. NMR itu untuk mengetahui tadi ya substruktur dan juga kerangka dari strukturnya. MS untuk mengetahui apa? Berat molekul, rumus molekul, dan fragmentasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Halo. PR semuanya sudah ngumpul ya? Insya Allah seharusnya sudah semua, Pak. Oke. Yang kelas 2018 juga sudah ya ngumpul ya semua ya? Oke. Kalau tidak ada, seharusnya tadi kita bahas soal ya. Nggak ada tapi saya lupa nulisnya di sini. Di bawahnya. Oke lah, nggak apa-apa. Eh, Pertemuan berikutnya mau di hari Kamis ini juga. Seperti ini juga. Sekali lagi nggak apa-apa lah ya. Atau mau ganti hari lain. Mohon Silakan maaf, Mbak Tati. kemarin itu Kalian. kita udah diskusi. Hmm, Kalau untuk jam siang itu kami susah ketemu jadwal kosongnya, Pak, karena banyak yang full dari Senin sampai Sabtu, ya, tabrakan. nggak apa-apa. It's okay. Kalau misalnya hari seperti ini nggak apa-apa. Sekali lagi nanti ya pertemuan ya. Sekali lagi dua dimensi sudah, NMR sudah. Sekali lagi nanti kita implementasinya. Ya, nanti kita membahas terkait jurnal, kemudian implementasinya, dan juga nanti terkait dengan struktur aktivitas relationship-nya. Kalau sempat nanti kita akan bahas. Ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, saya pikir hari ini cukup sampai di sini. Ya, ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf juga malam-malam kalian harus kuliah ya.
Memang karena kondisi kita, saya juga mohon maaf karena memang saya nggak ada di Samarinda, sehingga kita nggak bisa ketemu online. Mohon maaf, sehingga kita nggak bisa ketemu offline ya, nggak bisa tatap muka langsung. Tapi oke lah, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita bisa diskusi, kita bisa sama-sama sharing, kita bisa sama-sama mempelajari apa yang memang sepatutnya kita pelajari. Mudah-mudahan kedepannya ilmunya bermanfaat. Akhirnya saya mohon maaf dan kesalahan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.